Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, segenap para pengasuh pesantren ilmu Al-Quran. Yang pertama yaitu Ammi Lutfi Basari, atau yang biasa dan banyak di antara panjenengan memanggil beliau dengan panggilan Gus Lutfi atau juga Yai Lutfi Basari, yang sama kita doakan mudah-mudahan beliau diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban amanah sebagai pengasuh pesantren ilmu Al-Quran. Tidak lupa yang saya cintai karena Allah taala, Gus Faiz Basari, Gus Anas Basari, Gus Ali Mustafa, dan segenap para tamu, para wali, santri, para ayahanda, para ibunda, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa tentunya salam hormat dan ta'zim juga kami sampaikan kepada segenap adik-adik kami yang duduk sebagai peserta didik, sebagai santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang, Jawa Timur ini. Ayo bersama kita juga doakan, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan sebagai anak-anak yang salihin dan muslihin, yang kesolehannya manfaat untuk diri pribadi dan juga manfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang saya cintai karena Allah, Ustadz Dr. Khalili Hasib. Beliau ini baru saja meraih gelar doktor dari Universitas Islam Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan bersama kita semuanya mengajak kita untuk menyelami tentang bahaya pemikiran liberalisme. Kemudian di tengah-tengah kita ini, pas di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Zain Ba'abud dari Lawang. Beliau juga punya pesantren, kalau tidak salah di Malaysia, betul Habib ya? Punya majelis juga di Malaysia sana. Alhamdulillah jauh-jauh dari Malaysia ya, menyempatkan waktu datang ke sini untuk membahas tentang masalah akidah Syiah. Kemudian di sebelah kiri saya yang paling pojok sana adalah Al-Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah. Beliau ini adalah alumni pesantren ilmu Al-Quran, kemudian beliau melanjutkan studi ke pesantren Ar-Ribad ya, Ribad Al-Jufri, di bawah asuhan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di kota Nabi, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah beliau ini akan fokus membahas tentang masalah-masalah tradisi keislaman yang seringkali dipermasalahkan oleh kelompok salafi, seperti halnya maulid, tahlil, tawassul, dan sebagainya. Nah, para jamaah, para audien, para bapak dan ibu sekalian,
Tema kita adalah yaitu membentengi akidah Aswaja dari serangan Wahabi, Syiah, dan liberal. Kemarin saya iseng-iseng membuka KBBI online, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Kemudian saya ketik di situ apa sih artinya benteng. Karena di situ ada kata membentengi, itu diambil dari kata benteng. Benteng itu adalah sebuah tempat yang dibangun untuk melahirkan atau membuat kita merasa aman dari serangan musuh. Nah, di sini kita akan belajar dari para asatidz, para narasumber tentang bagaimana cara untuk mengamankan, menetralkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini dari serangan-serangan pemikiran. Bukan kalau benteng dalam arti di sini adalah benteng sebuah bangunan, maka di sini kita berperang membangun pemikiran yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan virus liberalisme, Wahabisme, kemudian Syiah dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya kita membentengi akidah bukan secara fisik, kecuali kalau memang ada serangan secara fisik. Tetapi di sini kita membentengi dengan ilmu. Talk show inilah dihadirkan oleh Ami Lutfi dan para pengurus PIQ adalah untuk membentengi pemikiran kita dari serangan pemikiran yang sama dari kelompok Salafi, liberal, Syiah, dan sebagainya. Maka sebelum kita akan mulai, langsung saja saya akan bertanya lebih dahulu, kira-kira siapa ini yang ingin untuk bicara ini? Apakah Habib Haidar, Habib Zain, atau Dr. Khalili Hasib, atau mungkin Sweet dulu mungkin? Sweet disik barangkali, hom pimpa alih gambreng. Bapak-bapak, guyon titik Pak ya, biar nggak tegang gitu. Karena tadi Gus Ali bilang ini suasananya kedap ya, nggak arti tepuk tangan tapi pakai sholawat. Ngerti nggih. Fadhol nih, kira-kira siapa nih? Ustaz Khalili, Habib Zain, atau mungkin mengikuti urutan di sini ya. Yang pertama yaitu Al-Habib Haidar Soleh Maulad Dawilah. Temanya adalah tentang tradisi-tradisi yang sering dipertentangkan oleh kelompok Salafi seperti halnya maulid, tawasul, dan tahlil. Untuk tiap narasumber kami berikan waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ingkang kaula hormati segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, segenap asatidz, pengasuh pondok pesantren ilmu Al-Quran, khususipun panjenenganipun Kiai Haji Ami Lutfi Basori, guru kita semuanya, Gus Faiz, Gus Anas, Gus Ali, begitu juga hadir bersama kita Al-Habib Ali Akbar, Habib Zain, dan Ustadz Khalili. Mugi-mugi sedanten guru-guru kita, tokoh-tokoh kita senantiasa pinaringan sehat wal afiyah, panjang umur untuk bisa senantiasa membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap hadirin, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan aliran tradisi-tradisi Salafi Wahabi yang pada zaman sekarang ini sering kita mendengarnya. Apakah yang dimaksud dengan aliran tersebut dan apa hubungannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi pada prinsipnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan ajarannya, umat Islam pada waktu itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat Nabi semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Apa itu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu orang Islam yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab wonten setunggal hadis Nabi mengatakan umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, 72-nya sesat dan 1 selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanjeng Nabi nate dawuh ngoten, akan pecah menjadi 73 golongan, 72-nya niku sesat dan 1-nya selamat. Dan yang dimaksud selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi menjelaskan Ahlus Sunnah yaitu yang mengikuti saya dan para sahabat saya. Nah, kemudian umat Islam dari zaman ke zaman, ya zaman tabi'in, tabi'in sampai detik ini, alhamdulillah Ahlus Sunnah itu masih menjadi mayoritas. Ya kalau 90% lebih lah. Loh kan aliran sesat itu kan banyak, ya banyak. Tapi kalau dibanding Ahlus Sunnah, itu mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Nah akan tetapi setelah melewati zaman tabi'in, ternyata yang disampaikan Nabi itu mulai muncul. Mulai ada sekelompok umat Islam yang tahu-tahu dia itu punya pemahaman orang-orang yang melakukan dosa besar kafir. Itu mungkin dikenal dengan Khawarij ya. Orang nyempal nih, orang yang gak sholat kafir, orang yang zina kafir, semua orang yang melakukan dosa besar kafir. Mulai nyempal nih 1 Khawarij. Kemudian dengan jalannya waktu nyempal lagi, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, kemudian ada Murji'ah, ada Jahmiyah, macam-macam niki akidah-akidah yang menyempal. Dan setiap akidah itu pecah lagi, ada yang 20, ada yang 12, ada yang 7. Kemudian aliran ini menjadi banyak sesat. Akan tetapi pada waktu itu Ahlus Sunnah masih mayoritas. Nah yang menarik, di antara aliran-aliran yang ada pada waktu itu sampai zaman ini, tidak ada satupun yang menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Yang Khawarij punya nama sendiri, yang Rafidhah punya nama sendiri, ada yang Ahlu Tauhid wa Ta'dil, macam-macam. Yang Ahlus Sunnah ya kita ini yang dikenal sebagai pengikut madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Pengikut madhab 4 ini dan akidahnya Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ini yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah selama ribuan tahun. Lebih dari 1100 tahun di dunia ini tahunya Ahlus Sunnah ya ini pengikut madhab niki. Pengikut madhab. Nah, subhanallah setelah lewat 1100 tahun lahirlah seorang laki-laki yang bernama Muhammad putranya Abdul Wahab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Dia lahir tahun 1115 Hijriah. Ya, kurang lebih 300 tahun yang lalu lah. 300 tahun yang lalu. Dia lahir sebagai anak yang pintar, cerdas, dididik oleh ayahnya yang Ahlus Sunnah. Dia punya kakak juga mufti dari keluarga ulama beliau ini. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Banyak ilmu yang dia kuasai. Akhirnya sama abahnya dijak haji. Kan dari Najd ya. Dijak haji ke Mekah. Habis dari Mekah beliau itu ditinggal di sana. Abahnya pulang, dia tinggal di sana belajar sama ulama Mekah. Masih Ahlus Sunnah nih. Terus kemudian pindah lagi ke Madinah. Belajar di Madinah. Kemudian di Madinah itu beliau banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh ya. Tapi beliau wafat, pemahamannya sudah terkubur, dihidupkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mulai beliau punya pemahaman yang aneh. Jadi pokoknya orang-orang yang ziarah kubur sesat, bid'ah. Kemudian tahlilan bid'ah. Ya, kemudian maulid Nabi bid'ah. Jadi umat Islam ini yang mayoritas ulama-ulama ini disalahkan semua, dijuluki oleh beliau dan pengikutnya menjuluki umat Islam ini sebagai apa? Kuburiyun.
Jadi orang-orang penyembah kubur. Dijuluki seperti itu oleh pengikutnya itu Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau debat dengan ayahnya, debat sama kakaknya. Ini awal mula ada seorang aliran yang beliau ini anti madhab. Dia nolak bermadhab, tidak mau. Lah kemudian beliau juga menamakan pengikutnya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah niki, tadi saya kira loro ahlu sunnah ini. Dulu dari zaman Nabi 1100 tahun orang taunya ahlu sunnah ya pengikut madhab itu. 4 madhab itu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah. Dan aliran-aliran yang lain yang 72 golongan dan pecahannya nggak ada yang mengaku ahlu sunnah. Nah, kemudian datang ini 300 tahun yang lalu mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang sopo sing bener ini? Ahlu sunnah yang pengikut madhab atau ahlu sunnah yang anti madhab? Anti madhab mboten purun mengikut madhab 4. Jadi wis pokoknya Al-Quran dan hadis. Wis gak madhab-madhaban. Di sing bener hadisnya ikut dipakai. Seperti itu. Anti madhab. Karena itu rame kan, viral ini di dunia. Akhirnya ulama-ulama di dunia ini dan umat Islam ini menjuluki beliau dan pengikutnya sebagai ngapunten di dunia ini disebut mereka sebagai Wahabiyun. Wahabiyun itu orang-orang yang memiliki dan mengadopsi pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka nggak mau, mereka mengatakan lah, nahnu muwahidun, nahnu salafiyun. Kami ini ahli tauhid, kami ini pengikut salaf. Lah terus ulama dunia ini tetap mengatakan enggak, kamu tidak pengikut salaf, kamu pengikut apa? Muhammad bin Abdul Wahab dan mengadopsi pemikirannya Ibn Taimiyah. Jadi sampai sekarang, jadi ada yang mengatakan Wahabi, mereka mengatakan Salafi. Jadi ya wis begitu. Nah kemudian siapakah yang benar anti madhab dan pengikut madhab? Maka tentu ya yang benar adalah pengikut madhab. Koyok panjenengan ini yang mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena ulama 4 madhab ini ulama salaf. Jadi menawi panjenengan tumut dengan 4 madhab ini berarti panjenengan ini salafi yang sebenarnya. Jadi ketika orang mengikuti 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ini 4-4-nya ini ulama salaf. Menawi panjenengan bermadhab kepada 4 ini ya berarti panjenengan pengikut salaf yang sebenarnya. Begitu. Lah yang anti madhab tadi itu, kenapa kok tidak dinamakan salaf yang sebenarnya ya? Karena mereka berhentinya di Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian di Ibn Taimiyah. Untuk 4 madhab ini ada yang mereka ambil, ada yang mereka tolak. Jadi edit, anak diujuku, anak sing tinggal seperti itu. Nah, sehingga mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena ahlu sunnah itu adalah yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan anti madhab ini selalu menyalahkan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seperti tahlilan, itu sunnah, hadisnya ada, Nabi tahlilan. Tapi mereka mengatakan bid'ah, sesat, dolalah. Gitu. Kemudian maulid Nabi, ada dalilnya dari Quran, dari hadis. Mereka mengatakan bid'ah, sesat, dolalah. Ya. Terus kemudian istighosan, ada dalilnya di Quran hadis. Tapi mereka mengatakan enggak, bid'ah, sesat, dolalah. Berarti kan mereka mengatakan ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan mereka menolak amaliyah-amaliyah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di sini pemenangnya yang benar adalah ahlu sunnah yang selama ini ribuan tahun diikuti oleh umat Islam, yaitu umat Islam yang mengikuti 4 mazhab dan mengikuti akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah itu asal mula daripada lahirnya satu pemahaman yang tadi dikatakan oleh moderator tentang apa itu salafi ya. Salafi itu sering memang kita dengar salafi, wahabi, kami ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga orang bingung loh sing kena sing ndi. Awak-awak iki sing nahdien ahlu sunnah apa dia sing ahlu sunnah. Nah ceritanya seperti itu. Jadi ahlu sunnah ini ribuan tahun itu enggak ada yang salafi.
300 tahun kemudian muncul aliran baru, menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia menabrai aliran-aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian pengikutnya ke bawahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya ternyata dari generasi ke generasi pecah lagi. Jadi ada Wahabi yang baik, ada Wahabi yang kereng. Jadi Wahabi takfiri namanya. Takfiri. Jadi maksudnya baik itu ya dia nggak ngafir-ngafirkan. Ya wis mek iki bid'ah sesat, tapi tidak sampai batasan mengafirkan. Tapi ada lagi yang ngafirkan. Jadi iki kafir, finar, neraka, kafir, ngoten. Sampai itu beritanya nyebar di Gosim namanya. Akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab nulis di risalahnya Qismul Khomis. Beliau mengatakan, sungguh telah menyebar di Gosim orang-orang yang memakai nama saya, mengatakan orang-orang yang ziarah kubur kafir semuanya. Memakai nama saya, mengatakan pengarang burdah itu kafir gara-gara mencantumkan bait ya akromal kholqi. Terus kemudian juga memakai nama saya, buku Dalail Khairat harus dibakar, pengarangnya kafir. Ini semuanya adalah dusta. Jawaban saya atas ini semuanya, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini semuanya adalah dusta yang besar. Artinya setelahnya beliau ke bawahnya tambah kereng lagi, pecah lagi. Ada yang mengkafir-kafirkan, yang biasa kita kenal dengan ekstremis ya, radikal kanan, yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan. Ada atau tidak? Ada. Banyak apa Didik ya? Sedikit. Ya mungkin banyak, tapi dibanding Ahlus Sunnah sedikit. Jadi sampai detik ini mayoritas dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia ini juga masih mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah mereka banyak? Banyak. Tapi dibanding Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlah mereka itu adalah sedikit. Seperti itu. Walhamdulillah ala dzalik, kita bersyukur kepada Allah atas itu semuanya. Nah itulah tadi sedikit yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemikiran salafi. Lah kadang ada orang bilang begini, loh kok ada sebagian ustadz itu kalau menentang Wahabi itu kok cek keras sih. Ya memang gregetan. Sampean disesatno di kafir-kafirno lak gregetan. Panjenengan gak ada guru, terus guru sampean diwara sesat di kafirno. Ya musim pegel nggih. Lah itu wajar ya. Kadang-kadang mereka itu gregetan karena mereka merasa guru-guru mereka dikafirkan, padahal guru mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Lah itulah mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan prolog yang mengenai sedikit tentang salafi ya, punya pemahaman yang biasa dan sering menyesatkan dan membid'ahkan amaliyahnya Ahlus Sunnah, mulai dari tahlil, maulud, kemudian memulai istighosah, tawasul, itu semuanya ada dalil Al-Quran dan Al-Hadisnya. Tidak ada satupun amalan Ahlus Sunnah kecuali di situ ada dalilnya. Tinggal ndelok. Karena mereka nih ngapunten nggih. Mbuh, mereka niki males ndelok apa memang gak ro dalile? Mungkin gak ro. Coba panjenengan perhatikno. Tahlil iku sesat. Mana dalilnya? Lho berarti kan gak ro. Maulid itu sesat, mana dalilnya? Loh berarti kan gak ro. Berarti mereka nyesat-nyesatno karena gak ro dalile. Padahal ada dalilnya. Saya punya kitab tebal segini namanya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah, lengkap. Semua amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dari Al-Qur'annya, Al-Hadisnya, Kalamus Salafnya. Semuanya ada dalilnya. Jadi mereka belum tahu dalilnya, kesusu napa? Nyesatno. Jadi saya enggak tahu mana dalilnya itu karena males golek atau memang gak ro dalile. Wis pokok sesat. Pokoke. Nah ini dalil pokok ini repot. Ya itulah mungkin dari saya sedikit prolog yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berkaitan dengan aliran salafi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawila atas prolognya, atas mukaddimah yang mengulik tentang pemikiran salafi, di mana di antara poin-poin yang bisa kami rekam, kami catat di sini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah yaitu kelompok yang selamat. Kemudian poin lain yang tadi disampaikan adalah bahwa kelompok salafi atau yang mungkin dalam bahasa yang lebih keras adalah kelompok Wahabi ini dikenal sebagai komunitas yang ala madhabiyah, yaitu anti madhab. Nah, mereka itu mengadopsi jangkar pemikirannya itu bersumber dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri mengadopsi ya pemikiran daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Mungkin seperti itu beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawila. Kemudian sesi yang kedua, seperti urutan di banner ini, insya Allah kita akan belajar ya tentang pemikiran liberal yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Al-Ustadz Khalili Hasib SPD MUD. Kepada Dr. Khalili Hasib kami haturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ami Lutfi Basori, yang juga kita hormati Kiai Haji Anas Basori, yang kita hormati Kiai Faiz Basori, para habaib khususnya Al Habib Ali Akbar bin Agil, wal Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawila, dan Habib Zain Ba'abud. Mudah-mudahan beliau-beliau guru-guru kita, para kiai, para habaibnya selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala fi sihatin wa afiyah. Para hadirin, para bapak, para ibu, para santri yang pada pagi hari ini yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara haflah ini di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran, yaitu salah satu pondok di Indonesia yang menjadi benteng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau masuk PIQ, insya Allah akidah Ahlussunnah kita selamat. Kita diajari oleh guru-guru kita bagaimana menjadi Ahlussunnah yang baik, yang benar, dan bagaimana kita tidak terpengaruh oleh aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang pada pagi hari ini sedang kita bicarakan. Ada aliran Wahabi, Salafi, Syiah, dan liberalisme. Aliran liberalisme ini sepertinya ini lawan secara ekstrim ya dari Wahabi. Jadi Al-Habib Haidar bin Saleh tadi telah menjelaskan yang mana kalau kita simpulkan Wahabi Salafi ini ekstrimnya sangat ke kanan. Tetapi kalau aliran liberalisme atau di Indonesia itu ada komunitas namanya Islam liberal. Ada Islam liberal, ada Islam progresif, ada Islam feminis, ada Islam pluralis. Itu sebetulnya sama, yaitu liberal. Liberal ini ekstrimnya itu sangat ke kiri banget, ya.
Kalau Wahabi Salafi tadi itu disebut sebagai anti madhab, maka liberal ini kalau kita simpulkan sebetulnya faham anti agama. Karena di dalamnya mengandung aliran sekulerisme. Sekulerisme itu apa? Sekulerisme itu memisahkan kehidupan manusia secara mutlak, bukan setengah-setengah ini misalnya. Memisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Jadi kalau ada kelompok komunitas namanya Islam liberal, Islam feminis, Islam pluralis, dan lain-lain, itu fahamnya pasti adalah memisahkan. Pertama-tama memisahkan dari apa? Pertama memisahkan dari syariat. Bagaimana mereka memisahkan dengan syariat Islam? Pertama-tama mereka bongkar syariat itu. Kalau Wahabi, Salafi, Syiah itu mungkin menafsirkan ulang secara berbeda syariat itu. Tapi kalau liberal beda lagi, ini lebih dahsyat ini. Bukan menafsirkan ulang, tapi membongkar syariat. Contohnya baru-baru ini ya, di Jawa Timur terjadi kejadian yang aneh di Surabaya dan Gresik. Ya di bulan ini, di bulan Juni. Pertama, dua-duanya peristiwa tentang perkawinan. Tanggal 20 kemarin Pengadilan Negeri Surabaya mengedarkan surat keputusan. Surat keputusan itu isinya mengesahkan ya, pernikahan seorang pasangan yang Muslim dan Kristen. Kenapa Pengadilan Surabaya yang mengesahkan? Ceritanya adalah pasangan ini mau nikah di kampungnya, nggak bisa. Mudin menolak. KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga tidak bisa memberi jawaban. Karena memang secara legalitas undang-undang di Republik Indonesia itu tidak bisa. Undang-undang perkawinan tahun 1974 itu tidak membolehkan. Tidak ada namanya perkawinan yang beda agama. Kalau kawin itu sama agama, maka dulu itu ya, kalau sekarang sudah banyak terjadi nikah beda agama. Dulu jarang. Kenapa? Karena dulu orang itu taat undang-undang. Undang-undang perkawinan 1974. Makanya kalau ada pasangan nikah beda agama, datang ke KUA, ditanya sama Pak Mudinnya, Pak Penghulunya, mau nikah cara apa? Mau cara Islam atau cara Kristen? Kalau mau cara Islam, maka yang non muslim itu yang kafir baca syahadat. Kalau baca syahadat kan muslim, maka dapat dilangsungkan pernikahan. Tapi sekarang tidak. Sudah banyak. Kalau artis-artis udah banyak sekali itu. Jadi dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya kemarin itu yang heboh, akhirnya KUA, karena keputusan ini rekomendasinya kepada KUA, karena dapat rekomendasi dari pengadilan, maka KUA mengesahkan juga akhirnya. Maka terjadilah perkawinan beda agama itu. Majelis Ulama Surabaya, Jawa Timur dan Pusat mengeluarkan statement berdasarkan fatwa MUI ya, bahwasanya Majelis Ulama juga memfatwakan bahwasanya nikah beda agama itu tidak sah alias batil. Pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah lama sekali, tahun 56, tahun 68, tahun 74, 3 kali mengadakan musyawarah nasional, MUBES, musyawarah besar Nahdlatul Ulama, keputusannya sama, tidak sah perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim atau orang kafir, tidak sah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini satu kasus saja di Jawa Timur. Mungkin kasusnya akan banyak nanti. Ya. Kasus kedua di Gresik ini kejadian yang lucu, seorang pria kawin dengan hewan, dengan kambing. Ya, apapun sudah bosen dengan
dengan manusia ya, dengan apa? Kan masih banyak itu. Jeleknya wanita ya. Itu masih lebih cantik daripada kambing betina. Dan ini ada akadnya dan dihadiri oleh tetangga, teman dan sebagainya. Ada penghulunya juga. Terjadi perkawinan itu. Maka Majelis Ulama Jawa Timur mendatangi, Pak, nopo sampean rabi ambek wedhus. Cek kata wong wadon sing ayu-ayu, opo rabi ambek wedhus. Kata bapaknya, ya wis, lek ngono tak cereno ngono. Ya opo cara perceraian antara manusia dengan hewan? Yo nikahnya batal, Pak. Yes, gak usah dikumpul, gak usah kumpul ambek wedhus. Jadi Islam liberal itu ya pada tahun 2005 itu terbit buku ya, buku fikih lintas agama. Di antara isinya adalah fikih lintas agama. Kalau kita kan al-fikih ala madhahibil arba'ah ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini lintas agama. Apa yang diatur fikih lintas agama? Ini buku mengada-ada dan tidak berdasarkan dalil. Lek Wahabi ku sik gawe dalil, Pak. Gawe Al-Qur'an, gawe hadis, bahkan rujuk ila Al-Qur'an was sunnah. Wah, ini ya. Tapi kalau liberal, sudah gak pakai Al-Qur'an, gak pakai sunnah, gak pakai fatwa ulama. Hukumnya apa? Gawe dewe. Ini aliran SD, sakarepe dewe. Di antara buku itu menjelaskan bagaimana mengatur perkawinan seorang muslim dengan orang kafir, diatur di situ. Pakai fatwanya siapa? Tidak pakai fatwa siapa-siapa. Pakai akal sendiri, itulah liberal. Tahun 2004 ya, ada jurnal ilmiah ditulis oleh seorang mahasiswa syariah ya di Semarang, sebuah universitas di Semarang. Di antaranya dia membolehkan kawin sesama jenis. Juga diatur di dalam fikih lintas agama itu. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi dalam arti bahwasanya Islam liberal itu bukan wacana, bukan dalam pikiran, tapi sudah diamalkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Dan sebagiannya itu mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Pasangan tadi beda agama, ditanya, ya itu sampean ini Islam yang mana? Ahlu sunnah wal jamaah, aswaja. Bahkan mirisnya tokoh-tokoh aswaja juga banyak yang terpengaruh dengan Islam liberal ini. Selamat tokoh Syiah, selamat tokoh Wahabi, tapi melbu kepada Islam liberal. Jadi ini fenomena sehari-hari kita, ya, yang harus kita waspadai. Dan ini satu-satunya aliran yang berasal dari luar Islam, ya. Dan bajunya sudah bukan baju Islam. Wahabi itu bajunya Islam banget, ya. Syiah pakai baju, pakai serban. Tapi kalau Islam liberal sudah penampilannya bukan penampilan Islam. Karena memang ini aliran yang lahir dari agama Kristen, Pak. Jadi agama Kristen itu dulu tahun abad 18 itu ada aliran, bahasa kita itu firqah. Ada namanya firqah di dalam Kristen itu Kristen progresif. Nah, makanya sekarang itu ada anak-anak muda mahasiswa tuh, saya apa? Islam progresif, itu niru Kristen. Dulu ada Islam Kristen progresif. Kemudian yang Yahudi ada sekte yang sampai sekarang itu masih ada, yaitu liberal Judaism, Yahudi liberal. Tapi sekarang diadopsi orang Indonesia, Islam liberal. Yahudi liberal, Kristen progresif itu sama, membebaskan dari kitab sucinya, dari ajaran-ajaran kitab sucinya. Kenapa bisa timbul aliran liberal di dalam tubuh Kristen dan Yahudi? Karena mereka ada persoalan dengan teologinya. Jadi mereka itu berdebat antara ahli filsafat dengan para pendetanya. Pendetanya kalah dalam perdebatan dengan ahli filsafat. Akhirnya kemudian pendeta-pendeta ini mengalah dengan filsafat. Bahkan di antara seorang pendeta
ya, namanya Harvey Cox, ini pelopor paham sekulerisme, itu seorang pendeta mengatakan abad ini kita itu memang kalah dengan para ahli filsafat. Oleh sebab itu kalau Kristen mau berkembang, maka Kristen harus mengikuti aliran filsafat. Maka masuklah aliran filsafat itu ke dalam agama Kristen. Nah sekarang ini yang diadopsi oleh orang Islam. Adopsi Kristen terhadap filsafat itu penggunaan tafsir hermeneutika. Kalau kita membaca Al-Quran, memaknai itu dengan tafsir ulumul Quran. Tapi kalau Islam liberal, hermeneutika. Dan ini sudah menjadi kurikulum di perguruan tinggi. Ya, saya kuliah juga pernah itu mendapatkan materi ini. Dan benar memang ini adalah menggeser tafsir daripada Al-Quran. Diganti dengan hermeneutika. Hermeneutika itu apa? Yaitu tafsir sakarepe dhewe, Pak. Ya, tafsir sakarepe dhewe. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Itu laki-laki kan pemimpin bagi perempuan. Tapi diubah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kelaki-lakian itu memimpin keperempuanan. Sifat kelaki-lakian itu bisa ada dalam perempuan, tidak hanya laki-laki saja. Jadi Habib Ali ini bisa disebut feminis. Kalau beliau punya sifat perempuan, bukan laki-laki akhirnya. Seperti itu. Yang perempuan juga sama. Kalau perempuan itu kekar, hebat, ya. Apa istilahnya sekarang itu tomboy. Oh, itu ar-rijal. Itu layak jadi pemimpin dan boleh jadi imam. Dan ini sudah terjadi. Seorang perempuan jadi imam. Bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Di Jogja itu ada juga pesantren. Ya. Ini pesantren ya. Tapi santrinya itu bukan seperti PIK ini Pak. Santrinya itu para lelaki yang KW-KW itu. Lelaki KW itu apa? Bencong. Dan di dalam pesantren itu mereka kawin sesama KW itu. Sama kiainya, sama pengasuhnya dibolehkan. Sing penting halal. Halal ya apa? Ono akate. Nah bagaimana akad laki sama laki? Homo ini diakatkan. Ini sudah zaman sudah nggak karu-karuan. Zaman edan. Itu faham apa? Faham Islam liberal. Ada satu buku menarik ini ditulis saya baru dapat Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi dari Tarim. Beliau ini melakukan penelitian di Indonesia dan dalam penelitian itu hasil penelitiannya dibukukan menjadi buku Man Nasharal Islam. Siapa yang menyebarkan Islam? Isi bukunya adalah menjawab pemikiran Sunuk Hurgroenje. Sunuk Hurgroenje ini seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bahkan pernah pura-pura jadi Habib. Namanya Abdul Ghaffar. Disebut Habib Abdul Ghaffar. Dan ini menulis tentang Islam. Salah satu judul buku Sunuk Hurgroenje adalah Islam Indonesia. Isinya apa? Bahwa Islam Indonesia itu tidak sama dengan Islamnya orang Timur Tengah. Persis terjadi di zaman sekarang. Sekarang istilahnya bukan Islam Indonesia, Islam Nuswantoro. Sama. Ini adalah adopsi dari Sunuk Hurgroenje. Saya baca itu. Ternyata sama argumentasinya. Beliau dalam buku ini menyimpulkan bahwa tantangan atau tahadiyat kaum muslimin di Indonesia itu hasil penelitiannya adalah yang pertama adalah misionarisme. Pemurtatan berupa misionarisme, kristenisasi. Kemudian sekulerisme. Sekulerisme ini paham Islam liberal. Kemudian at-tala'u bilafdil Islam. Bermain-main dengan lafaz Islam. Islam dimaknai sakarepe dhewe. Itu sudah ada. Dulu ada cendekiawan Cak Nur itu mengatakan bahwa Islam itu termasuk ya non muslim itu juga bisa muslim. Kalau kita Islamnya itu I besar, kalau orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, Yahudi itu Islam tapi I kecil. Ini permainan sudah.
permainan kata-kata, Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Kemudian bermain-main dalam persoalan hubungan laki dan perempuan, LGBT, ya, kesetaraan gender, feminisme dan sebagainya. Kemudian yang paling bahaya adalah khotorul ibahah, faham permisifme. Semua serba boleh. Kalau Wahabi itu serba larangan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, ya. Mayoritas umat Islam nanti lama-lama masuk neraka. Beda dengan faham permisifme, sekulerisme ini, semua boleh masuk surga. Jadi semua agama itu masuk surga. Ada tulisan menarik, ini kesimpulan. Seorang aktivis Islam liberal menulis dalam tulisannya itu, dia menyebut beberapa tokoh agama seluruh dunia. Ada Magnis Suseno, dia nulis, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama di surga itu ada Magnis Suseno, seorang pendeta. Ada Mahatma Gandhi, tokoh Hindu ekstrim India. Itu ekstrim, bukan tokoh toleran, karena beliau anti-Islam. Ada Mahatma Gandhi, ada Gus Dur, ya, ada Soekarno, ada Sunan Ampel. Mereka tersenyum, bergandengan tangan masuk surga. Ini halu, kata anak-anak sekarang. Halu itu apa? Halunisasi, membayang-bayangkan. Jadi ini mereka ini memasukkan semua penganut agama ke dalam surga, sehingga nerakanya itu kosong. Kalau bagi Wahabi, semua neraka, yang masuk surga hanya kelompoknya saja. Ini perlawanan yang ekstrim, ya. Demikian dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang baru saja kita simak, pemaparan mengenai pemikiran liberal yang diulas dengan bernas, yaitu oleh Ustadz Dr. Khalili Hasib, SPD MUD. Poin yang bisa kita simpulkan dari apa yang beliau sampaikan adalah tadi di awal beliau mengawali tentang perbedaan antara liberal dan Wahabi. Kalau liberal itu ekstrim kiri, kalau Wahabi ekstrim kanan. Kemudian liberal itu adalah anti agama, maka Wahabi ini adalah anti mazhab. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa liberalisme ini melahirkan sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, yang kemudian disampaikan dalam dua contoh yang tadi sudah disampaikan, yaitu misalnya yang dua-duanya ini terkait tentang perkawinan, yaitu pertama contoh tentang Pengadilan Negeri Surabaya itu mengeluarkan edaran tentang sahnya perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim, seperti itu. Kemudian juga memberikan contoh tentang perkawinan antara seorang lelaki dengan binatang, ya, dengan kambing, seperti itu. Nah, ini menurut kaum liberal ini sah-sah saja asalkan tidak merugikan pihak mana saja dan itu menjadi sesuatu yang boleh. Inilah salah satu contoh atau salah dua contoh tentang ketidakmauan kelompok liberal ini untuk terikat dengan agama. Maka sumber Islam liberal itu yang tadi sudah disampaikan adalah yang pertama adalah SD, sakarat PDW, kemudian akal pikiran tanpa mau terikat dengan agama, yang mana ajaran liberal ini muncul kali pertama di abad 18. Itu bersumber dari kelompok Kristen yang menamakan diri mereka dengan Kristen liberal, kemudian juga diadopsi atau diikuti oleh sekte dalam kelompok Yahudi atau komunitas Yahudi dengan nama Yahudi liberal, yang kemudian juga ada sebagian dari umat Islam itu menamakan diri mereka dengan komunitas Islam liberal yang ada di tanah air di antaranya. Maka ini yang tadi sudah disampaikan, semoga ini bisa menjadi salah satu bekal ilmu pengetahuan buat kita di dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang salah satu aliran yang juga tidak kalah berbahaya,
dalam kaitan membentengi akidah aswaja kita, yang mana tema yang akan diangkat ini adalah tema tentang Syiah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'abud dari Lawang. Insya Allah beliau juga akan memaparkan, waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Kepada beliau Habib Zain bin Abdullah Ba'abud dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kami murabbi arwahina Kiai Al-Hajj Lutfi Basori Alwi mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan juga Kiai Anas Basori Alwi, Kiai Faiz Basori Alwi mata'anallahu bituli himahaya syarifah, Kiai Ali, dan juga kepada guru kami juga Al-Habib Al-Ustadz Haidar bin Saleh Maulad Dawila, wal Habib Ali Akbar bin Aqil, wal Kiai Al-Ustadz Akhina Khalili Hasib, Dr. Khalili Hasib, seluruh kiai, seluruh asatid, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah kita dengar tadi dari Al-Habib Haidar, dari Gus Khalili Hasib, Masya Allah. Sebelum saya membahas masalah Syiah, jangan sampai beranggapan ini kok pembahasan ini kok nyerang kelompok sana, nyerang kelompok sini. Enggak, ya. Ini tujuannya kok nyerang sana, enggak. Ini tujuannya menyelamatkan akidah kita. Karena naudzubillahi min dzalik, kalau sampai kita atau orang yang kita kenal, istri kita, anak kita, famili kita terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan yang disampaikan Habib Haidar, yang disampaikan Ustadz Khalili, dan nanti yang akan sedikit kami sampaikan, itu efek dampak akhiratnya itu bahaya sekali. Ya, efek dampak akhiratnya bahaya sekali. Jangan sampai kalau tadi Ustadz Khalili itu mengatakan semua agama nanti bareng-bareng masuk surga, itu kita yakini sesat, tapi kadang-kadang ada yang lebih kecil lagi dari itu, ranahnya lebih ringan, mengatakan wah pokoknya Islam, Sunni, Syiah, Wahabi, liberal, pokoknya Islam ya nanti Islam itu gitu, semuanya masuk surga, nggak masalah, nggak perlu harus jadi ahlu sunnah semuanya. Itu ikhtilafu ummati rahmatun, itu perbedaan antara umatnya Nabi Muhammad rahmat. Ini keliru. Yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan antara umatku rahmat itu dalam masalah furu'iyah, dalam masalah yang tidak prinsip. Adapun perbedaan masalah prinsip yang tadi yang disampaikan Wahabisme, liberalisme, itu masalah prinsip. Nah gimana kalau kayak katanya Ustadz Khalili tadi, orang meyakini bahwa nikah beda agama nggak apa-apa, itu kan murtad tapi masih Islam, itu namanya kurang totalitas, mau masuk neraka kurang nanggung Mas ya. Harusnya itu mesisan, saya kafir, saya murtad masuk neraka. Masya Allah, ini berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Jangan kamu ikut jalan yang kecil-kecil yang banyak, nanti kamu kececeran, kamu nggak ketemu jalan ke surga, kesasar nanti. Itu Rasulullah setelah ayat ini turun, Nabi menggariskan satu garis gini, seret. Kata Nabi, hadza sabilullah, ini adalah sabilullah mustaqimah, ini jalannya Allah yang lurus. Wa khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yaminihi wa ala shimalihi khututon. Nabi garis lagi di sebelah kiri beberapa garis. Nabi mengibaratkan inilah subul, aliran-aliran yang macam-macam, keyakinan yang macam-macam, yang tidak ada satu garis, satu jalan kecuali alaihi syaitan. Di situ ada setan yang ingin menarik orang ke jalannya setan. Setan itu narik kemana? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, setan itu menarik orang ke
ke neraka. Setan itu waktu diusir oleh Allah dari surga, diantaranya bersumpah, wala udillannahum. Kata setan, saya akan sesatkan umat manusia. Gimana sih nyesatkan itu? Biar orang meyakini yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kalau sesat, setan oleh bolo, melbun roh, masuk neraka. Maka dari itu tujuan daripada Pondok Pesantren Ilmu Quran mengadakan talkshow seperti ini adalah biar kita yang kesasar cek balik, kan begitu. Sing durung kesasar diberi petunjuk biar tidak kesasar. Membiarkan orang kesasar tanpa petunjuk itu jahat. Jadi tujuan ada seperti ini bukan mau menyerang sana sini, akan tetapi tujuannya adalah menyelamatkan kita semuanya insya Allah. Karena orang kalau sudah alirannya sesat, perhatikan. Orang kalau sudah alirannya sesat, itu dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Baihaqi dikatakan innallaha la yaqbal li sahibi bid'ah sholatan wala sauman wala shadaqah wala hajjan wala umrah wala jihad wala sorfan wala adla. Dikatakan orang itu kalau sudah sesat keyakinannya maka tidak diterima, sholatnya enggak diterima. Tadi misalnya yang disampaikan nanti sedikit kita bahas masalah Syiah. Tadi misalnya yang disampaikan satu kali wajib. Menurut saya nikah beda agama enggak apa-apa. Itu sesat. Ketika keyakinannya sesat. Menurut saya nikah dengan kambing itu halal. Sesat. Ketika dia punya keyakinan begitu. Walaupun dia enggak nikah beda agama. Walaupun dia enggak nikah sama kambing. Tapi dia membenarkan dia sesat. Maka ketika keyakinannya sesat. Dia sholat dijamin enggak diterima. Dia puasa enggak diterima. Dia haji, umroh, sorfan wala adlan. Apapun dia melakukan amalan sunnah maupun wajib. Semuanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia semuanya, bakal celaka. Maka dari itu masalah akidah ini penting. Nah sekarang Syiah. Apa itu Syiah? Kan kita kadang-kadang bagi orang awam Syiah tapi gak harus. Pokoknya Syiah itu aliran. Tapi kan enggak tahu. Itu juga enggak baik. Enggak tahu seperti itu. Karena sampai nanti bisa diginikan sama mereka. Loh sampai ini gue didoktrin kosong. Dikongkon waras Syiah sesat. Tapi sampai ditakoni Syiah apa gak ngerti. Syiah itu tidak seburuk yang sampai. Nah akhirnya mereka bermain. Jadi kita juga harus mengerti. Sebenarnya Syiah itu secara bahasa itu Syiah itu secara bahasa itu nusrah wal mutaba'ah, pembela. Dulu ada pertikaian antara Sayyidina Ali dengan pihak lain, maka orang yang pro Sayyidina Ali itu disebut Syiatu Ali. Ini awalnya disebut pendukungnya Sayyidina Ali. Maka kadang-kadang lama-lama orang yang dukung Sayyidina Ali ini disebut Syiah. Mereka akidahnya Ahlussunnah. Sebagaimana kata Habib Edar tadi. Bahwasanya enggak ada, aliran itu enggak ada semuanya. Yang awalnya ya Islam itu ya Ahlussunnah. Dan kita harus yakin loh ya. Bahwa Ahlussunnah ini yang benar, lainnya keliru. Loh Bib, itu namanya minta benernya sendiri. Enggak, masalah keyakinan, etikot harus begitu. Kalau sampean, ya Ahlussunnah benar, Wahabi benar, Syiah benar, itu namanya bukan keyakinan, keraguan. Berarti sampean ragu mana yang benar. Kalau namanya yakin, kita yakin Islam satu-satunya agama yang benar. Yakin firqah an-najiyah yang selamat 73 golongan yang sama. Kullu hafinnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Kita yakin Ahlussunnah yang selamat. Nah, orang yang mendukung Sayyidina Ali itu dulunya akidahnya sama persis kayak kita. Itu mereka disebut Syiatu Ali, pendukungnya Ali. Di situ ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, banyak bahkan para sahabat yang masih hidup pada waktu itu, para tabi'in yang luar biasa, Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, mereka disebut Syiatu Ali. Tapi bergulir waktu, bergulir, makna Syiah ini meleset. Sebagaimana makna kalimat Nasoro. Dulu orang disebut Nasoro ketika menjadi pembela dan pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi sebenarnya orang Nasoro dulu zamannya Nabi Isa yang mengatakan nahnu Nasoro, itu akidahnya agamanya Islam. Dia tidak meyakini Nabi Isa itu anaknya Allah, tidak meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Tapi setelah bergelirnya waktu, maka pada akhirnya kelompok yang menyatakan Nabi Isa itu anaknya Allah, dan ini kekufuran dan kesesatan, yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan, mereka pada akhirnya disebut Nasoro. Syiah juga begitu. Pada akhirnya bergulir kelompok, asal usulnya nggak saya ceritakan ya, kelompok yang pada akhirnya mempunyai pemahaman yang sesat, yang mana mereka itu koyok-koyok mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mempunyai doktrin yang menghasilkan nanti orang yang ikut pasti benci kepada para sahabat Nabi
radhiyallahu taala anhum, para sahabat yang lain. Maka di dalam Syiah itu ada doktrin yang paling utama, namanya doktrin al-imamah. Apa namanya? Doktrin al-imamah. Karena waktunya 15 menit, saya tidak mungkin menyampaikan semua. Ini ada buku ini, nanti yang memang perlu mau ngambil monggo, tapi tidak banyak saya bawa. Ya, nanti kalau yang anu ya di fotokopi, yang anu minta PDF. Ini tulisan karangan dari guru Habib Haidar bin Soleh Maula Dawir Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, yang saya waktu sowan kepada beliau di sana dikasih hadiah bukunya, judulnya bahasa Arab Ajwibah Ad-Damirah Firrat Alal Aqaid Az-Za'ighah, khusus menjawab tentang Syiah. Luar biasa, gampang difahami orang awam dan mencakup semuanya. Dan ini saya terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ini masih fotokopian, nanti mudah-mudahan bisa dicetak. Nanti sampai detailnya apa itu imamah, apa itu taqiyah, apa itu bisa belajar di sini. Dan nanti mungkin ada forum tanya jawab. Akan tetapi satu saja masalah imamah, Syiah punya doktrin namanya imamah. Apa itu imamah? Menurut mereka bahwasannya setelah Rasulullah wafat, itu Allah sudah menunjuk Sayyidina Ali sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Maka ketika Nabi wafat, kok ternyata di Saqifah Bani Sa'idah yang dibaiat itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Maka Abu Bakar ini sudah menolak nas imamah. Umar menolak nas imamah. Semua yang ada di membaiat Sayyidina Abu Bakar menolak, maka kafir semuanya. Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir. Maka doktrin ini pasti, tidak bisa tidak, pasti menyebabkan orang yang kena ini pasti benci Sayyidina Abu Bakar, pasti benci Sayyidina Umar. Kalau sampean ketemu ada orang ngaku Syiah, kemudian dia bilang saya ini Syiah tapi saya enggak benci sama Sayyidina Abu Bakar, saya enggak benci sama Sayyidina Umar, saya enggak benci sahabat, saya enggak ngelaknat sahabat, saya berani jamin itu bohong. Kayak gini, sampean orang Islam, ada enggak Islam yang cinta Abu Lahab? Saya Islam tapi saya mencintai Abu Lahab. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ada doktrin. Ini doktrin haknya. Yang bahwasanya di Quran ada ayat tabat yada Abi Lahabiu watab. Abu Lahab itu celaka, bakal masuk neraka. Abu Lahab itu diutus Rasulullah bukannya beriman malah menolak, malah kafir. Maka Abu Lahab itu pasti jahat. Maka Quran itu memberikan doktrin kepada kita. Dan ini kita yakini bahwa Abu Lahab itu kafir. Begitu juga imamahnya Syiah itu membawa doktrin yang mengharuskan pengikutnya meyakini Abu Bakar kafir. Karena menolak imamah itu kafir. Menolak imamah itu murtad, sebagaimana menolak Nabi di kitab-kitab mereka. Maka mengharuskan kalau sampean itu masuk Syiah harus yakin Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, Sayyidina Utsman kafir, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya Nabi yang ikut mendukung pembaiatan kafir. Makanya di kitab mereka ada namanya Al-Kahfi, dikatakan kanan nas ahla ridha ba'dan nabi illa salasah. Kata mereka di kitab rujukannya mereka, orang itu pokoknya Nabi wafat, sahabat itu murtad semuanya illa salasah. Yang enggak murtad cuman 3 katanya, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad. Selain 3 ini murtad. Kenapa? Karena 3 ini yang bantu Sayyidina Ali ngurus jenazahnya Rasulullah. Sedangkan yang lain itu membaiat Sayyidina Abu Bakar semuanya. Murtad semuanya. Sahabat Nabi murtad kabeh. Apa dampak akhiratnya? Sebelum saya lanjutkan, apakah Syiah semuanya begini? Sebenarnya enggak. Nah ini saya juga sesuai ya. Sebenarnya tidak. Syiah itu macam-macam. Akan tetapi saya ringkas karena yang ada di Indonesia cuma 1. Jadi kita enggak usah bahas yang di luar negeri, yang masuk di sini berkembang di Kota Malang ini luar biasa loh ya, hati-hati. Di Kota Malang ini perkembangan kelompok ini, masya Allah mereka punya instansi pendidikan besar dan banyak anak-anak kita, orang-orang kita nggak sadar anaknya disekolahkan di situ. Bahkan ketika kita tegur, maka mereka jawab enggak kok, itu bagus, itu sekolah Islam. Mereka punya perumahan besar di Malang. Ala kulli hal, ini bukan kata Ustadz Khalili tadi, ini bukan cerita yang enggak ada, itu cerita zaman dulu. Enggak, ini berkembang di sekitar kita. Dan mohon maaf, ini yang masa depannya cerah dari aliran sesat ini liberal sama Syiah. Adapun Wahabi ini sudah sakaratul maut ya. Dia sudah sakaratul maut, sudah nazak.
nggak lama lagi dikubur ya, Masya Allah. Bahkan di pusatnya sana di Saudi sudah sudah diinjek-injek sekarang, ala kulli hal diinjek-injek sama liberal. Masya Allah. Akan tetapi yang sekarang berkolaborasi dan masa depannya cerah, subhanallah, Syiah ini virus yang awet karena bukan made in Cina. Kalau corona ini karena dari Cina nggak awet, tapi Syiah ini awet. Di antara liberal Wahabi yang paling tua itu Syiah, dan awet eksis sampai sekarang. Dan saya ingat Al-Habib Al-Ulama Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani itu pernah mengatakan, kata beliau, yang kamu waspadai fitnah Wahabiyah satantahi an qarib. Saya ingat beliau mengatakan fitnah Wahabiyah ini akan selesai dalam waktu dekat, tapi hati-hati kalian dengan Rafidhah dan Almaniyah, ya liberal ini tadi. Liberal dan Syiah yang disebut Rafidhah. Maka dari itu ketika orang itu terpapar virus ini, kemudian akhirnya membenci sahabat, apa dampaknya? Dampaknya yaitu naudzubillahi min dzalik. Saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha tabaraka wa taala ikhtaroni wa ikhtaroli ashaban. Kata Nabi, Allah itu sudah memilih saya. Dari sekian banyak manusia makhluk dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilihkan untuk saya sahabat-sahabat yang baik, minhum wuzaro wa ansoron wa azharon. Kata Nabi, sahabat-sahabat saya itu bagi saya, mereka itu adalah penolong-penolong saya, wakil-wakil saya, dan juga menjadi relasi pernikahan. Ada yang jadi mertuanya Rasulullah, ya, Sayyidina Abu Bakar jadi mertuanya Rasulullah, Sayyidina Umar jadi mertuanya Rasulullah, Sayyidina Utsman diambil menantu 2 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin ada orang yang katanya orang Syiah jahat dipek mantu dua kali. Sayyidina Utsman itu nikah sama putrinya Nabi Ruqayyah, wafat Ruqayyah dinikahkan sama Ummi Kulthum, sampai dikatakan seandainya Nabi punya anak perempuan lagi yang tidak menikah akan dinikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Yang mana kemudian di hadis ini dikatakan faman sabbahum, barang siapa yang mencaci maki, ngilokno, ngomong gak bagus tentang sahabat, dan orang yang terkena virus Syiah pasti nantinya akan, karena saya ini bukan omong kosong, saya juga pernah hampir jadi alumni soalnya. Belum masuk ke belajar sama Ami Lutfi, saya sudah kena doktrin ini waktu masih kecil. Dan saya juga sudah kena doktrin ini dan sudah benci terus terang saja dulu kepada Sayyidina Abu Bakar, itu saya anggap perampok, Sayyidina Umar. Jadi bukan ngomong tok, sudah mengalami. Dan ketika orang kena doktrin ini pasti benci, dan ketika dia benci pasti mencaci pasti ngomong gak enak, pasti mencaci maki, dan barang siapa yang mencaci maki sahabat maka fa'alaihi laknatullah, kata Nabi, dia akan dilaknat oleh Allah. Apa sih dilaknat oleh Allah? Dilaknat itu diputus cinta oleh Allah. Gimana diputus cinta? Allah itu kalau sudah melaknat seseorang, Allah nggak mau nyintai lagi, Allah nggak mau merahmati lagi, wal malaika wan nasi ajmain, maka dia akan dilaknat Allah, malaikat, manusia semuanya, maka tidak diterima minhu, la yaqbal minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Yang tadi disampaikan tidak diterima oleh Allah. Dia ketika sudah benci sahabat Nabi, mencaci sahabat Nabi, dia mau sholat sampai ndase gosong, sampai ndase putul, gak diterima sama Allah. Mau poso sampai kuru bungkring, mau haji ping 500, mau wiritan sampai tasbihne gedene sak semongko-semongko, subhanallah, sunnah maupun wajib, selama dia benci dan mencaci maki sahabat, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik mic-nya sudah dekat, berarti saya harus berhenti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Habib Zain bin Abdullah Ba'abud atas apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita terkait tentang paham Syiah. Kalau boleh sekali lagi kami menyimpulkan dari apa yang sudah beliau utarakan. Yang pertama adalah bahwa kelompok Syiah ini adalah kelompok yang di tanah air hanya satu sekte, yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, di mana di dalam keyakinan mereka meyakini bahwa semua para sahabat kecuali 3 orang adalah ashab ar-riddah, orang-orang yang murtad. 3 orang yang dikecualikan itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad bin Aswad Ad-Du'ali.
Miqdad bin Aswad Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum. Maka ini akan akan berdampak di akhirat, di mana orang yang membenci bahkan sampai kemudian mengkafirkan para sahabat itu akan diputus cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk putus cintanya Allah kepada orang-orang yang semacam ini tidak diterima ibadahnya, baik ibadah fardu yang dia tunaikan dan juga ibadah sunnah yang dia kerjakan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari paham-paham yang menyimpang, Wahabi, Salafi, kemudian juga kelompok Syiah dan liberal dan kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin.